Bisakah Anda bayangkan, fakta bahwa putri seorang konglomerat minyak yang memiliki hubungan langsung dengan keluarga kerajaan Arab Saudi memilih untuk meninggalkan segalanya demi menikahi seorang pegawai paruh waktu minimarket biasa di Indonesia. Terlebih lagi, semua itu dipicu oleh satu pertemuan dan sebuah peristiwa mengejutkan yang terjadi pada malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu hingga membuatnya rela melepaskan kekayaan miliaran dolar dan perjodohan dengan seorang pangeran demi seorang pria Indonesia? Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah episode luar biasa dari seorang wanita bernama Fatimah Al Saud dari Jeddah, Arab Saudi. Ya, beliau adalah kerabat jauh dari keluarga besar Al Saud yang terkenal itu. Jika Anda tertarik dengan kisah yang mengejutkan ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi sekarang juga. Dengan begitu, Anda bisa menjadi yang pertama menerima kisah pasangan internasional lain yang lebih menakjubkan yang akan kami unggah berikutnya. Halo, saya Fatimah Al Saud. Usia saya tahun ini 28 tahun. Ayah saya adalah pimpinan Al Saud Petroleum, salah satu perusahaan minyak terkemuka di Arab Saudi, dan ibu saya adalah kerabat jauh dari keluarga kerajaan. Untuk menggambarkan seberapa kaya keluarga kami, saat saya lahir, ayah saya mendirikan sebuah yayasan atas nama saya. Sebagai hadiah ulang tahun ke-16, saya menerima seekor kuda Arab murni seharga miliaran rupiah. Dan pada ulang tahun ke-20, saya dihadiahi sebuah apartemen mewah di London untuk studi saya di sana. Namun, saya baru menyadari pada usia 25 tahun bahwa semua kemewahan ini hanyalah sebuah sangkar emas. Itu terjadi pada bulan Januari 2022, saat makan malam keluarga. Ayah saya membuka pembicaraan dengan ekspresi serius yang tidak seperti biasanya. Fatimah, pernikahanmu telah ditetapkan. Seketika, garpu emas di tangan saya terjatuh. Ayah, apa maksud ayah? Calonmu adalah Pangeran Khalid dari keluarga Al-Mansur, putra ketiga. Usianya 48 tahun dan sudah memiliki 2 orang istri. Kamu akan menjadi istri ketiganya. 48 tahun, 2 istri, istri ketiga. Kata-kata itu berputar-putar di kepala saya. Ayah, saya belum ingin menikah. Apalagi dengan seseorang yang sudah punya istri lain. Fatimah, suara ayah saya terdengar tegas. Ini bukan masalah pribadi. Ini adalah penyatuan antara klan kita dan keluarga kerajaan. Ini adalah sebuah kehormatan yang tidak bisa ditolak. Malam itu, saya menangis di kamar membasahi bantal. Lalu, tiba-tiba sesuatu terlintas di benak saya. Ya, drama Indonesia. Ada apa dengan cinta? Ayat-ayat cinta. Drama-drama Indonesia yang diam-diam saya nikmati. Pria-pria Indonesia yang saya lihat di sana sangat menghormati, melindungi, dan mencintai wanita. Dunia yang sangat berbeda dengan Arab Saudi. Benar. Aku harus pergi ke Indonesia. Keesokan paginya, saya menghadap ayah. Ayah, saya punya usulan. Usulan apa? Izinkan saya belajar di Indonesia selama 6 bulan sebelum menikah. Jika saya mempelajari manajemen bisnis yang maju di sana, itu pasti akan berguna bagi bisnis Pangeran Khalid. Indonesia, kenapa harus Indonesia? Saya ingin mempelajari keahlian manajemen dari perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, Gojek, atau Indofood. Belakangan ini, anime Jepang dan budaya pop dari Asia, termasuk Indonesia, sedang tren di kalangan anak muda Arab Saudi. Ayah tampak bimbang. Selain itu, saya sudah diterima di program Pascasarjana Manajemen di Universitas Indonesia, program MBA Internasional. Sebenarnya, saya diam-diam mendaftar dan berhasil lulus. Setelah berpikir sejenak, ayah berkata, 3 bulan. Tidak lebih, tidak kurang. Kamu harus kembali pada bulan September untuk memulai persiapan pernikahan. Tolong beri saya 4 bulan. Tepat saat 1 semester berakhir. Baiklah. 4 bulan. Tapi berjanjilah. Kamu pasti akan kembali. Baik, ayah. Saya berjanji. Tentu saja, dalam hati saya memikirkan hal yang berbeda. Pada bulan Mei 2022, saya akhirnya tiba di Jakarta. Saya belajar sedikit bahasa Indonesia dari drama, tapi masih terpatah-patah. Sekitar seminggu setelah perkuliahan pasca sarjana dimulai, suatu malam saya belajar di perpustakaan sampai larut dan merasa lapar. Saya mampir ke sebuah minimarket di dekat kos saya. Apa ini ya? Meskipun saya bisa sedikit membaca bahasa Indonesia, ada begitu banyak varian Indomie sehingga sulit untuk memilih. Setelah beberapa saat ragu, Mbak, perlu bantuan. Suara dari belakang membuat saya menoleh. Seorang pemuda berseragam minimarket berdiri di sana. Di papan namanya tertulis Budi Santoso. Oh, iya. Mana yang paling enak ya? Mbak orang asing, ya? Bisa makan pedas? Bisa kok. Kalau begitu, saya rekomendasikan yang ini, Indomie goreng rasa rendang. Bumbunya kental dan enak sekali. Dia tidak hanya memilihkan mie instan untuk saya, tetapi juga menyeduhkannya. Terima kasih banyak, Anda baik sekali. Bukan apa-apa, Mbak. Jangan-jangan,
Mbak mahasiswi di kampus kita, ya? Saya juga mahasiswa tahun keempat di Fakultas Ekonomi. Wah, saya juga di Fakultas Ekonomi, program pasca sarjana. Itu adalah sebuah takdir yang aneh. Hari itu, kami mengobrol cukup lama sambil makan Indomie di meja kecil minimarket. Sejak saat itu, saya jadi sering mengunjungi minimarket itu, 3-4 kali seminggu. Tentu saja karena saya ingin bertemu Budi. Saya suka senyumnya saat menyapa, "Mbaknya datang lagi, ya?" Suatu hari, Budi bertanya, "Mbak, kalau besok ada waktu luang, mau saya ajak keliling kampus?" Saya tahu banyak tempat makan enak yang tersembunyi. Begitulah kencan pertama kami dimulai. Sambil berjalan di sekitar kampus, Budi selalu memperhatikan saya. "Cuacanya panas, Mbak nggak apa-apa. Mau cari tempat teduh, haus nggak, Mbak? Mau mampir ke kafe?" Pria-pria di Arab Saudi tidak akan pernah bertanya seperti itu. Mereka menganggap wajar jika wanita harus mengikuti pria. "Makan siangnya mau apa? Apa mungkin ada makanan yang tidak bisa dimakan karena alasan agama?" Seketika saya terkejut, tapi saya menjawab dengan jujur. Sebenarnya saya seorang Muslim. Saya tidak makan daging babi." "Oh, kalau begitu kita ke warung sate Madura saja. Saya tahu tempat yang enak di daerah Margonda." Saya benar-benar terkejut. Dia menanggapinya dengan begitu alami dan perhatian, tanpa sedikit pun rasa canggung. Suatu hari, saat saya terlihat kerepotan membawa buku-buku tebal, Budi berlari menghampiri. "Sini, Mbak, saya bawakan." "Mau kemana?" Tidak usah, tidak apa-apa. Berat lo itu. Kalau dibawa sendiri kan repot. Biar saya bantu. Di Arab Saudi, saya belum pernah melihat pria membawakan barang bawaan wanita. Justru sebaliknya, wanita yang biasa membawa barang belanjaan dari pasar. Di lain waktu, saat saya sedang flu. "Mbak Fatimah, suaranya kok serak. Lagi flu, ya?" "Iya, sedikit." 30 menit kemudian, Budi muncul membawa kantong dari apotek. "Ini obat flu, vitamin, sama teh madu. Minum ini, nanti pasti lebih enakan." Saya hampir menangis. Kalau pria Arab Saudi, paling-paling mereka hanya akan berkata, "Istirahat saja di tempat tidur," meskipun istrinya sedang sakit. Namun, semakin besar rasa suka saya pada Budi, semakin dalam pula kegelisahan saya. Apa tidak apa-apa kalau aku terus begini? Sebentar lagi aku harus pulang dan menikah. Ini hanya akan menyakiti Budi. Suatu hari, Budi bertanya dengan ragu-ragu, "Mbak Fatimah, apa? Mbak sudah punya pacar?" Jantung saya berdebar kencang. Belum. Itu bohong. Secara teknis, saya sudah punya tunangan. Kalau begitu, bolehkah saya menyukai Mbak? Pada saat itu, saya memutuskan untuk jujur. "Budi, sebenarnya, saya harus segera kembali ke Arab Saudi. Dan saya harus menjalani pernikahan yang sudah diatur oleh keluarga." Ekspresi Budi berubah muram. "Oh, begitu ya. Jadi, kita. Maafkan saya. Seharusnya, saya katakan dari awal." Hening lama menyelimuti kami. Akhirnya, Budi berkata, "Meskipun begitu, selama Mbak Fatimah masih di Indonesia, bolehkah saya tetap menyukai Mbak?" Sekitar sebulan setelah itu, suatu hari hujan turun sangat deras. Saya terjebak di perpustakaan tanpa payung. "Mbak Fatimah, sekarang di perpus, kan?" Saya bawakan payung, ya. Budi segera datang. Kami berjalan di bawah satu payung berdua. Sesampainya di kos, saya baru sadar bahu kiri Budi basah kuyup. "Loh, kok basah sebelah?" "Nggak apa-apa, yang penting Mbak Fatimah nggak kehujanan." Saat itu juga, pertahanan hati saya runtuh. Ada pria yang begitu perhatian secara alami seperti ini. "Budi, ya. Aku. Aku suka sama kamu. Tapi aku tahu. Aku harus pulang. Tapi untuk saat ini saja. Maukah kamu menerima perasaanku?" Di tengah hujan, kami berciuman untuk pertama kalinya. Ciuman yang manis, namun terasa begitu pilu. Setelah sebulan kami berpacaran, saya semakin dihantui rasa bersalah yang besar. Budi begitu tulus menghadapi saya, sementara saya menyembunyikan identitas saya yang sebenarnya. Suatu hari, Budi bertanya, "Keluarga Mbak Fatimah kerjanya apa?" Seketika dada saya terasa dingin. "Oh, usaha biasa saja." "Oh, begitu. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia, kita makan bareng orang tua saya, ya." Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Bolehkah aku terus berbohong seperti ini? Seminggu kemudian, saya membulatkan tekad. Saya tidak bisa berbohong lebih lama lagi. "Budi, ada yang ingin aku bicarakan. Ini penting." Kami duduk berhadapan di sebuah kafe. Wajah Budi tampak khawatir. "Ada apa, Mbak?" "Budi, maafkan aku. Sebenarnya ada yang aku sembunyikan." Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bukan sekadar mahasiswi biasa. Aku adalah putri seorang konglomerat dari Arab Saudi. Keluarga Al Saud. Ayahku adalah pimpinan perusahaan minyak terbesar ketiga di Arab Saudi." Mata Budi terbelalak.
Dan yang lebih mengejutkan lagi, aku harus menikah 4 bulan lagi. Calonnya adalah anggota keluarga kerajaan, usianya 48 tahun dan sudah punya 2 istri. Hening yang panjang. Saya bisa melihat berbagai emosi melintas di wajah Budi, kaget, merasa dikhianati, dan sedih. Kenapa? Kenapa baru bilang sekarang? Maafkan aku. Awalnya aku hanya berniat berteman biasa. Tapi kamu orang yang terlalu baik, tanpa sadar hatiku. Budi menghela napas. Lalu, Mbak Fatimah maunya bagaimana? Pulang dan menikah dengan orang itu? Aku tidak mau. Tapi kalau memikirkan keluarga, ayahku adalah sosok yang sangat berkuasa. Kalau aku menentangnya, akan terjadi masalah besar. Jadi, kita sampai di sini saja? Suara Budi terdengar penuh kesedihan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menyukaimu, tapi aku juga sayang keluargaku. Selama beberapa hari setelah itu, kami tidak bertemu. Kami berdua butuh waktu untuk menata pikiran. Seminggu kemudian, Budi yang lebih dulu menghubungi saya. Mbak Fatimah, aku ingin bertemu dan bicara. Budi, yang saya temui di taman universitas, tampak berwajah tegas. Aku sudah berpikir. Kalau memang Mbak Fatimah harus pulang, aku ingin kita tetap bersama sampai saat itu tiba. Aku tidak mau menyesal. Budi, tapi, aku mau tanya satu hal. Mbak Fatimah benar-benar tidak menginginkan pernikahan itu, kan? Tentu saja tidak. Aku ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Aku tidak mau jadi istri ketiga seorang pangeran tua. Saat itu Budi menggenggam tangan saya. Kalau begitu, mari kita cari jalan keluarnya. Jangan menyerah. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi semakin dalam. Namun, bayang-bayang perpisahan yang mendekat selalu menghantui kami. 2 bulan berlalu, ulang tahun Budi semakin dekat. Ulang tahun nanti mau apa? Aku cuma ingin menghabiskan waktu dengan tenang bersama Mbak Fatimah. Pada hari ulang tahunnya, saya datang ke kamar kosnya membawa kue kecil. Selamat ulang tahun. Meskipun hanya kamar kos sederhana, semuanya tertata rapi dan bersih. Di dinding, tertempel foto-foto kami berdua. Kami makan kue, minum sedikit anggur, dan mengobrol tentang hal-hal ringan. Di luar jendela, terlihat pemandangan malam kota Jakarta. Mbak Fatimah, apa Mbak tidak menyesal? Bertemu dengan mahasiswa miskin sepertiku. Kamu ngomong apa? Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Budi menggenggam tangan saya. Mari kita habiskan sisa waktu kita tanpa penyesalan. Malam itu, sedikit mabuk oleh anggur, kami saling menginginkan satu sama lain secara alami. Fatimah, saat bibir Budi menyentuh bibir saya, dunia seakan berhenti. Tidak apa-apa. Budi bertanya dengan hati-hati. Saya mengangguk pelan. Malam itu, kami pertama kalinya menjadi satu. Budi memperlakukan saya dengan sangat lembut sampai akhir. Kalau sakit, langsung bilang, ya, aku akan pelan-pelan. Ini sangat berbeda dari cerita malam pertama yang saya dengar dari teman-teman saya di Arab Saudi. Mereka bilang suami mereka kasar dan egois. Tapi Budi, setiap kali saya menunjukkan sedikit saja raut tidak nyaman, dia langsung berhenti dan bertanya, tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Terima kasih. Baru kali ini, ada orang yang begitu perhatian. Memangnya ada orang yang ingin menyakiti orang yang dicintainya? Kata-kata itu membuat air mata saya jatuh. Subuh menjelang, dalam pelukan Budi, saya tersadar. Aku sama sekali tidak ingin kehilangan orang ini. Perlakuan Budi sangat berbeda dengan cerita-cerita mengerikan yang saya dengar dari teman-teman saya. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya adalah barang pecah belah yang rapuh, memastikan saya tidak merasa sakit sedikit pun. Keesokan paginya, saya mengambil keputusan. Budi, aku tidak akan kembali ke Arab Saudi. Fatimah, aku tidak mau menikah dengan tunanganku. Aku cinta kamu, Budi. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Fatimah, batas waktunya sudah habis. Segera pulang sekarang. Dalam telepon dari ayah, saya berkata dengan tegas. Ayah, aku akan tetap di Indonesia. Apa katamu? Kalau kamu tidak segera pulang, aku akan mencabut semua fasilitasmu. Meskipun begitu, aku akan tetap bersama Budi. Beberapa hari kemudian, kakak laki-laki saya datang ke Indonesia. Fatimah, sadarlah. Berkencan dengan orang rendahan seperti dia. Kakak, aku mencintai Budi. Cinta? Kamu itu seharusnya menikah dengan keluarga kerajaan. Saat itu, Budi muncul. Fatimah akan saya lindungi. Apa katamu? Kamu pikir kamu siapa? Gaji sebulanmu bahkan tidak setara dengan gaji sopir kami. Meskipun dihina oleh kakak saya, Budi tetap berdiri tegap. Cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Saya tulus mencintai Fatimah. 6 bulan berikutnya terasa seperti perang. Ancaman, bujukan, dan tekanan dari keluarga terus berdatangan. Fatimah, kartu kreditmu sudah ayah blokir. Bagaimana kamu akan hidup sekarang? Tidak apa-apa.
Selama bersama Budi. Memang benar, Budi menambah pekerjaan paruh waktunya menjadi 3, mengantar koran di pagi hari, menjadi guru les privat di siang hari, dan menjaga minimarket di malam hari. Maaf ya, gara-gara aku, kamu jadi sengsara begini. Kenapa minta maaf? Aku bahagia bisa bersama orang yang aku cintai. Hidup kami miskin, tapi bahagia. Budi setiap pagi membuatkan saya bekal dan membelikan jajanan halal kesukaan saya. Namun, hidup seperti ini, ada batasnya. Suatu hari, Budi mengambil keputusan yang mengejutkan. Fatimah, aku akan pergi ke Arab Saudi. Apa, maksudmu? Aku ingin bertemu langsung dengan ayahmu dan meminta restunya secara resmi. Itu gila. Berbahaya. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya ayahku. Aku tetap harus pergi. Aku tidak mau kita seperti orang yang melarikan diri. Aku ingin mendapatkan restu secara terhormat, dan Budi memulai persiapan yang luar biasa. Sejak hari itu, setiap malam dia tenggelam dalam belajar bahasa Arab, budaya Islam, dan etiket Arab Saudi. Budi, kenapa kamu melakukan sejauh ini? Melihat Budi tertidur di meja pada pukul 2 pagi sambil belajar bahasa Arab membuat air mata saya menetes. Demi Fatimah, aku harus melakukan apa saja. Siang hari dia bekerja di 3 tempat, malamnya dia pergi ke kursus bahasa Arab. Di akhir pekan, dia mengunjungi Masjid Istiqlal untuk belajar tentang tata krama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelafalan Anda sudah jauh lebih baik. Bahkan seorang ustadz di masjid pun terkesan dengan kesungguhan Budi. Pemuda sepertimu, pasti calon mertuamu akan luluh hatinya. 6 bulan berlalu, Budi kini sudah bisa melakukan percakapan dasar dalam bahasa Arab dan bahkan hafal beberapa surat penting dalam Al-Quran. Kamu yakin mau pergi? Saya bertanya sambil menangis di bandara. Iya. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali membawa restu. Kalau ada apa-apa, langsung pulang, ya. Janji? Iya. Aku mencintaimu, Fatimah. Pada 15 Maret 2023, Budi berangkat ke Arab Saudi. Setibanya di sana, Budi langsung menuju ke rumah saya. Namun, para penjaga menghadangnya. Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Saya adalah orang yang mencintai Fatimah. Tolong sampaikan pada Tuan Besar bahwa saya ingin sekali bertemu. Para penjaga hanya tertawa sinis. Silakan pulang. Tuan Besar bukanlah orang yang bisa ditemui dengan alasan seperti itu. Namun, Budi tidak menyerah. Dia duduk bersimpuh di tempat itu. Saya akan menunggu di sini. Arab Saudi di bulan Maret, suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Hari pertama, kulitnya terbakar merah karena sengatan matahari. Hari kedua, bibirnya pecah-pecah dan gejala dehidrasi mulai muncul. Hari ketiga, dia hampir kehilangan kesadaran. Para pelayan mencoba memberinya air secara diam-diam, tapi Budi menolaknya. Saya akan menunggu dengan terhormat. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga ayah saya. Apa, pemuda Indonesia itu sudah 3 hari di depan gerbang. Pada sore hari ketiga, ayah saya keluar menemuinya. Jadi kau pemuda Indonesia itu. Meskipun dalam kondisi dehidrasi, Budi mengerahkan sisa tenaganya untuk berdiri dan memberi salam dengan sopan. Assalamualaikum. Nama saya Budi Santoso. Ayah saya tampak terkejut. Seorang pemuda dari timur jauh memberikan salam Arab dengan fasih. Kenapa kau melakukan hal bodoh seperti ini? Kau bisa saja mati. Karena saya tulus mencintai Fatimah. Demi menikahinya, nyawa pun tidak akan saya sayangkan. Ayah saya mempersilakan Budi masuk ke dalam rumah. Dan ujian yang sesungguhnya pun dimulai. Kau pasti tidak tahu apa-apa tentang Islam. Lalu Budi, dengan suara yang jelas, mulai melantunkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Melihatnya melantunkan surat Al-Fatihah dengan sempurna, ayah pun terkejut. Kau juga pasti tidak tahu budaya kami. Budi menyajikan teh untuk ayah dengan etiket Arab yang benar. Hanya menggunakan tangan kanan, memiringkan cangkir dengan sudut yang tepat. Bagaimana kau bisa tahu hal-hal seperti ini? Saya pikir, ini adalah hal yang wajar untuk saya. Ketahui jika saya ingin menikahi Fatimah. Sejak hari itu, ayah membuat tawaran yang mengejutkan. Baiklah. Tinggallah di rumah ini selama sebulan. Selama itu, aku akan mengamatimu. Budi benar-benar tinggal di rumah saya selama sebulan. Dia bangun sebelum subuh untuk ikut salat fajar, siang hari ikut ayah ke kantor untuk belajar bisnis, dan malam hari makan bersama keluarga sambil mempelajari budaya Arab. Terlebih lagi, waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan, yang pastinya lebih berat, tapi Budi tidak pernah mengeluh sekalipun. Kakak-kakak saya yang awalnya memusuhinya, perlahan-lahan mulai membuka hati. Hei, Budi. Main bola bareng, yuk. Kakak kedua saya yang pertama mengulurkan tangan. Ibu saya terharu melihat Budi membantu mencuci piring di dapur. Pria Arab Saudi sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan dapur. Bahkan nenek saya yang keras pun mengakui Budi. Mata pemuda itu jernih. Terlihat dia tulus mencintai Fatimah. Menjelang akhir bulan, ayah memberikan ujian terakhir. Budi,
buatlah proposal rencana pendirian cabang perusahaan kita di Indonesia, waktumu 1 minggu. Itu adalah permintaan yang mustahil. Namun Budi bekerja siang malam dan berhasil menyelesaikan proposal itu. Strategi penetrasi pasar baru melalui pertukaran budaya non-Timur Tengah. Laporan setebal lebih dari 50 halaman itu ditulis dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Indonesia. Ayah saya membaca seluruh laporan itu dan terdiam sejenak. Budi. Ya. Tuan. Mulai sekarang, panggil aku ayah. Hah? Aku bangga memiliki calon menantu sepertimu. Aku merestui pernikahanmu dengan Fatimah. Budi langsung bersujud syukur di tempat itu. Terima kasih banyak, ayah. Saya bersumpah akan membahagiakan Fatimah seumur hidup saya. Saat itu, telepon berdering. Dari Budi. Fatimah, aku berhasil. Ayahmu sudah memberi restu. Sambil memegang telepon, saya menangis terseduh. Air mata kebahagiaan. Bahkan setelah telepon ditutup, saya masih terus menangis karena terlalu bahagia dan lega. Keesokan harinya, Budi kembali ke Indonesia. Fatimah, kami berpelukan erat di bandara tanpa mempedulikan orang lain. Kamu benar-benar berhasil, Budi. Terima kasih. Ini baru permulaan. Kita harus lebih berusaha lagi. Seminggu kemudian, ayah melakukan panggilan video. Fatimah, Budi. Ya, ayah. Pernikahan kalian, ayah restui, tapi ada beberapa syarat. Budi mengangguk dengan wajah tegang. Pertama, pernikahan harus dilangsungkan dengan menghormati tradisi kedua negara. Tentu saja, ayah. Kedua, jangan sampai Fatimah kehilangan kebanggaannya sebagai putri dari klan kita. Saya berjanji. Ketiga, ayah berhenti sejenak. Aku dengar kau menolak bantuan finansial. Benar, ayah. Saya ingin memulai dengan usaha saya sendiri. Aku hargai harga dirimu, tapi aku tidak bisa melihat putriku hidup susah. Aku punya tawaran lain. Apa itu, ayah? Kau bilang akan memulai bisnis pertukaran budaya Indonesia Arab Saudi. Aku akan memberikan investasi awal. Tapi, kau harus mengembalikan modal beserta bunganya dalam waktu 5 tahun. Jika gagal, Fatimah harus kembali ke Arab Saudi untuk meneruskan bisnis keluarga. Seketika suasana menjadi tegang. Budi menggenggam tangan saya erat. Baik, ayah. Saya terima. Saya pasti akan mengembalikannya dalam 5 tahun. Dan saya akan membuatnya sukses. Untuk pertama kalinya, ayah tersenyum. Aku suka semangatmu itu. 2 bulan kemudian, kedua orang tua kami bertemu di Jakarta. Selamat datang. Perjalanan dari Arab Saudi pasti melelahkan. Ayah Budi menyapa dengan sopan. Tidak. Justru kami yang merasa terhormat bisa bertemu dengan calon besan yang luar biasa. Kedua ibu kami langsung akrab. Calon menantu saya kalau pakai kebaya pasti cantik sekali, ya. Putri saya juga bilang ingin sekali belajar budaya Indonesia. Tanggal pernikahan ditetapkan pada bulan Oktober 2023. Kami akan mengadakan 1 kali di Indonesia dan 1 kali di Arab Saudi. 15 Oktober tahun 2023, akhirnya pagi hari pernikahan kami tiba. Sejak pukul 5 pagi, persiapan di salon rias sudah dimulai. Wah, Mbak, kulitnya bagus sekali, ya. Riasannya jadi nempel banget, puji perias pengantin. Mbak Fatimah, sini, biar dipasangkan sanggulnya. Adik perempuan Budi dengan hati-hati memasangkan sanggul di kepala saya. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri di cermin. Dengan kebaya merah dan riasan paes, saya benar-benar terlihat seperti pengantin Jawa. Kok tanganku gemetaran begini ya? Wajar, Mbak. Aku dulu pas nikah juga gemetaran banget, tapi Mbak Fatimah cantik sekali. Lebih cocok pakai kebaya daripada orang Indonesia asli. Di dalam mobil pengantin menuju gedung pernikahan, jantung saya berdebar kencang. Saat pintu gedung terbuka dan saya berjalan di pelaminan, mata saya bertemu dengan Budi. Air mata jatuh dari pelupuk matanya. Melihatnya menatap saya dengan mulut ternganga, membuat saya ikut terharu. Fatimah, kamu cantik sekali, suara Budi bergetar saat berbisik. Dari antara para tamu, terdengar suara decak kagum. Lihat pengantin wanitanya. Orang asing kalau pakai kebaya jadi kelihatan eksotis, ya. Benar-benar seperti Dewi dari Timur. Setelah akad nikah, kami menuju prosesi sungkeman. Ini adalah pertama kalinya saya mengikuti tradisi Indonesia, jadi saya merasa tegang. Bapak, Ibu, mohon doa restunya. Saat saya bersujud, air mata menetes dari mata ibu mertua saya. Aduh, menantuku. Sekarang kamu benar-benar sudah jadi putri kami. Ibu mertua memeluk saya erat dan berbisik. Kamu sudah banyak berjuang, ya? Mulai sekarang, yang ada hanya kebahagiaan. Ayah mertua juga menggenggam tangan saya dan berkata, selamat datang menjadi menantu kami. Sekarang tidak panggil Fatimah lagi. Harus panggil anakku. Di area resepsi, makanan yang disiapkan khusus untuk kami telah tersedia. Di satu sisi ada prasmanan masakan Indonesia, dan di sisi lain ada hidangan Timur Tengah yang bersertifikat halal. Wah, ini semua masakan halal?
Disiapkan khusus untuk keluarga pengantin wanita, ya. Ibu saya terkagum-kagum saat pertama kali mencicipi sate. Wah, ini yang namanya sate, empuk dan enak sekali. Ayah juga mengacungkan jempol sambil makan rendang. Masakan Indonesia, luar biasa. Saat resepsi berlangsung meriah, sepupu-sepupu saya menghampiri. Kak Fatimah, kebayanya bagus sekali. Kapan-kapan kami mau coba pakai juga. Tentu, nanti kalau ke Indonesia lagi, harus coba. Ibu mertua dan ibu saya entah sejak kapan sudah menjadi sahabat karib. Besan, nanti ajari saya cara pakai kain batik, ya? Tentu saja, Bu Besan. Fatimah juga bilang ingin belajar. Menjelang akhir resepsi, ayah memanggil Budi untuk berbicara secara terpisah. Budi, persiapan untuk pernikahan di Arab Saudi bulan depan sudah beres semua? Sudah, ayah. Saya sedang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Bagus. Tamu dari pihak kami mungkin akan ada sekitar 500 orang. Apa itu tidak memberatkanmu? Tidak apa-apa, ayah. Saya akan melakukan yang terbaik. Setelah pernikahan di Indonesia, ada waktu 1 bulan sebelum pernikahan di Arab Saudi. Selama periode itu, Budi semakin giat berlatih bahasa Arab. Kamu masih belajar sampai pagi ini? Iya. Aku ingin sempurna. Aku tidak mau membuat kesalahan di depan keluargamu. Saya pun membantunya dengan menjadi guru les bahasa Arab setiap hari. Pelafalanmu sudah bagus sekali. Sudah hampir sempurna. Syukurlah. Pakaian Budi untuk pernikahan di Arab Saudi juga kami siapkan saat itu. Ini namanya biset. Jubah khusus yang dipakai oleh keluarga kerajaan. Wow, disulam dengan benang emas. Apa ini tidak terlalu mahal? Ini hari yang istimewa. Kamu pasti akan terlihat sangat tampan memakainya. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Di Bandara Soekarno-Hatta, kami berpamitan dengan orang tua Budi. Ibu, Bapak, kami berangkat. Hati-hati di jalan, ya. Budi, jaga menantu ibu baik-baik. Iya, Bu. Jangan khawatir. Di dalam pesawat, Budi terus menggumamkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Budi, kamu tidak apa-apa? Iya. Sebenarnya aku sangat gugup. Harus memberikan sumpah pernikahan dalam bahasa Arab di depan para pangeran Arab Saudi. Saya menggenggam tangannya erat. Kamu kan sudah berusaha keras selama 6 bulan. Pasti bisa. Terima kasih. Adanya kamu di sisiku memberiku kekuatan. Setelah penerbangan selama 14 jam, kami akhirnya tiba di Riyadh. Setibanya di Bandara Internasional King Khalid, kami disambut oleh iring-iringan penyambutan yang luar biasa megah. Itu semua. Untuk menyambut kita? Sepertinya begitu. Wow, luar biasa. 10 mobil Rolls-Royce Phantom berjejer dan lebih dari 100 pengawal menyambut kami. Tempat kami menginap adalah Royal Suite Room di hotel termewah di Riyadh. Fatimah. Saat pintu terbuka, ibu berlari dan memeluk saya. Putriku. Bagaimana kabarmu? Ibu kangen sekali. Ibu, aku juga kangen sekali. Sehari sebelum pernikahan, ada acara khusus untuk Budi. Sebuah tradisi yang disebut upacara mandi pengantin pria. Ini apa? Ini tradisi Arab Saudi. Upacara untuk menyucikan pengantin pria sebelum menikah. Budi berganti dengan pakaian tradisional dan menjalani ritual mandi khusus di sebuah ruangan yang dipenuhi wangi dupa. Pada hari pernikahan, seluruh hotel termewah di Riyadh menjadi tempat pernikahan kami. Wah, benar-benar seperti pangeran dari timur. Saat Budi masuk mengenakan taup putih dan bist yang disulam benang emas, para tamu serentak berdecak kagum. Saya mengenakan gaun emas yang bertaburan berlian. Di kepala saya, terpasang tiara yang dihiasi mutiara. Sumpah pernikahan pun dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Budi memulai sumpahnya dalam bahasa Arab dengan suara yang jelas. Saya, Budi Santoso, bersumpah di hadapan Allah. Menerima Fatimah Al Saud sebagai istri saya, akan mencintainya, menghormatinya, dan bersama-sama menjaga budaya serta tradisinya. Pelafalan yang sempurna dan bahasa Arab yang fasih membuat para tamu menahan napas. Bagaimana mungkin? Seorang Indonesia bisa berbahasa Arab sesempurna itu? Dalam 6 bulan bisa mencapai level itu? Setelah sumpah selesai, ayah memeluk Budi. Kau sekarang adalah putraku. Anggota sejati keluarga Al Saud. Di resepsi, ayah membuat pengumuman kejutan. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin memberikan satu hadiah lagi. Ayah? Sebuah geria tawang di Burj Khalifa, Dubai, akan menjadi rumah pengantin baru kalian. Sontak seluruh ruangan riuh. Geria tawang itu bernilai lebih dari 3 triliun rupiah. Namun, Budi berdiri. Ayah, terima kasih banyak, tapi dengan hormat, saya menolaknya. Janji pendanaan bisnis saja kau tolak. Sekarang rumah pun kau tolak? Benar, ayah. Kami ingin memulai dari tempat yang kecil dengan usaha kami sendiri. Dana bisnis yang ayah pinjamkan pun, sesuai janji, akan kami kembalikan dalam 5 tahun. Ayah sejenak tampak terkejut, namun kemudian tertawa terbahak-bahak. Ternyata penglihatanku tidak salah. Aku bangga dengan menantuku yang punya harga diri ini,
Tepuk tangan membahana dari para tamu. Setelah kembali ke Indonesia, kami menyewa sebuah kantor kecil di dekat kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Kita mulai dari sini, ya? Iya. Kecil, tapi ini istana kita. Pada hari kami memasang papan nama Jembatan Budaya Nusantara Arab, Budi berkata, Fatimah, dalam 5 tahun, kita akan jadi yang teratas di industri ini dan membuat ayahmu bangga. Bulan pertama benar-benar sulit. Tidak ada satupun klien. Tidak apa-apa, ini baru permulaan. Budi berkeliling mencari klien sejak pagi buta. Sementara saya membuat proposal di kantor. Pada bulan ketiga, akhirnya telepon pertama berdering. Halo, apa bisa meminta konsultasi untuk sertifikasi halal? Telepon itu dari sebuah perusahaan kosmetik kelas menengah. Kami bekerja siang malam menyiapkan proposal. Presentasi kami sukses besar. Kami akan menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda. Proyek pertama ini bernilai 5 miliar rupiah. Kami saling berpelukan dan menangis. Sejak saat itu, berita menyebar dari mulut ke mulut. Di sana itu, yang memberikan konsultasi langsung putri dari Arab Saudi, Lo. Suaminya yang orang Indonesia juga fasih berbahasa Arab. Penjualan tahun pertama mencapai 20 miliar rupiah. Saat ini, tahun 2025, kami masih dalam proses mengembalikan uang yang kami pinjam dari ayah. Bulan ini kita sudah bayar pinjaman pokok 5 miliar beserta bunganya. Total sudah 200 miliar yang kita kembalikan, ya. Hebat kamu, Budi. Awalnya memang sangat sulit, tapi sekarang bisnis kami tumbuh dengan stabil. Karyawan kami bertambah dari 3 menjadi 30 orang, dan penjualan terus meningkat. Ayah, ini laporan kuartal ini. Pertumbuhannya 20% lebih tinggi dari perkiraan. Setiap kali saya melapor pada ayah melalui panggilan video, saya merasa bangga. Kerja bagus. Apa kira-kira bisa lunas dalam 5 tahun? Bisa, ayah. Mungkin dalam 4 tahun sudah bisa. Tahun lalu, putra kami, Yusuf, lahir dan sekarang baru saja mulai berjalan. Saat acara akikah, kedua keluarga kami datang untuk merayakannya. Cucu nenek ini cocok pakai baju koko, pakai taub Arab juga cocok. Setiap akhir pekan, kami melakukan panggilan video dengan keluarga Budi untuk memberi kabar. Ibu. Yusuf sudah bisa panggil nenek, loh. Aduh, cucuku. Cepat sekali, jadi kangen. Saat lebaran yang lalu, untuk pertama kalinya orang tua saya datang ke Indonesia dan merayakannya bersama kami. Menantuku pintar juga ya membuat kue nastar, puji ibu mertua, membuat saya senang. Meskipun sibuk dengan pekerjaan, Budi selalu mengutamakan keluarga. Hari ini aku pulang cepat ya. Mau mandiin Yusuf. Terima kasih. Kamu memang suami terbaik. Kemarin saat saya berbicara dengan ayah di telepon, beliau berkata, Fatimah, Budi itu benar-benar pekerja keras, ya. Ternyata ayah tidak salah memilih orang. Tentu saja, ayah. Budi adalah orang terbaik. Meskipun kami masih dalam proses melunasi utang, kami sangat bahagia. Kami tinggal di apartemen kecil, tetapi penuh dengan cinta dan kami tumbuh bersama setiap hari. Teman-teman, inilah alasan mengapa saya meninggalkan segalanya dan memilih seorang pria Indonesia. Cinta sejati memberikan kekuatan untuk mengatasi kesulitan dalam kenyataan bersama-sama. Pria-pria dalam drama Indonesia memang menawan, tetapi pria Indonesia di dunia nyata jauh lebih menawan. Apakah Anda menikmati cerita saya hari ini? Minggu depan, kami akan membawakan kisah pasangan internasional yang lebih mengejutkan lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Kami juga menunggu komentar dari Anda semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.